Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Ketemu lagi dengan saya, Talita. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Di video kali ini kita mau bahas tutorial Excel membuat nomor urut otomatis meski difilter. Mungkin teman-teman bisa menemui masalah seperti ini ya, dimana kalian punya sebuah data di Excel, terus Excel kalian itu punya nomor urut seperti ini. Nah, ketika data kalian itu kalian sortir atau di-delete, di-filter, nomor urutnya ini bakal kacau ya atau berantakan. Contohnya nih, misalnya di data ini sebagai contoh, kalau kita delete datanya di bagian tengah seperti ini. Nah, ini nomor urutnya bakal nggak urut lagi ya. Kemudian misalnya kalau kita sortir datanya, misalnya mulai dari alfabetnya, di sini Z to A ya sebagai contoh. Ini nomor urutnya juga bakal kacau ya, karena dia menyesuaikan dengan data aslinya atau data sebelumnya. Nah, selanjutnya nih misalnya kalau kita filter datanya, misalnya kita mau munculkan karyawan tetapnya saja. Nah, ini juga bakal nggak urut ya nomor urutnya. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, bisakah membuat nomor urut ini secara otomatis dia langsung urut meski kita filter, delete, atau disortir ya? Nah, sebenarnya jawabannya bisa. Kalian bisa menggunakan salah satu rumus di Excel untuk membuat nomor urut otomatis. Oke, langsung saja akan saya bagikan pada tutorial kali ini. Nah, kita bisa buat nomor urutnya di bagian sini ya, dengan ketikan rumus yaitu sama dengan sub total, lalu setelah itu buka kurung. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian bawah ini muncul formatnya ya yang perlu kita ikuti, dimana setelah buka kurung yang diminta adalah function number. Ini maksudnya kita suruh pilih mau pakai rumus apa. Nah, rumus yang kita gunakan adalah count A. Di sini count A nomor berapa? Nomor 3 ya. Jadi kita bisa tulis di sini nomor 3. Setelah itu apalagi yang diminta? Yang diminta adalah titik koma. Nah, dalam hal pemberian titik koma ini, teman-teman perlu sesuaikan dengan settingan di perangkat kalian ya. Karena ada Excel yang pakai titik koma, ada juga yang pakai koma, tergantung dari settingan perangkatnya. Jadi kalian perlu perhatikan formatnya di bagian sini ya, tanda apa yang diminta. Selanjutnya adalah referensi 1. Ini kita perlu tuliskan nama sel pada data urutan 1 ya. Di sini urutan satunya adalah di sel C3 ya namanya ya, sel C3 kita tulis. Oke, setelah itu kita kasih titik 2, lalu tuliskan lagi C3 seperti ini, kemudian tutup kurung. Nah, kenapa kita kasih sel C3 dan sel C3? Ini maksudnya adalah kita mensubtotalkan dari sel C3 ke sel C3 aja, jadi dia nggak kemana-mana ya, cukup di satu sel saja. Kita tekan enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Nah, ini kalau kita copy rumus ke bawah bisa dengan copy paste atau tarik di bagian pojok, atau bisa juga klik 2 kali. Nah, di sini kita klik 2 kali aja. Nah, ini munculnya malah satu-satu gini ya. Kenapa gini? Karena kita kurang satu langkah di bagian penulisan rumus, dimana kita perlu kunci salah satu sel dengan cara tekan tombol F4 di keyboard. Nah, ini ya simbolnya seperti $, ini tandanya rumus kita sudah dikunci. Kenapa perlu dikunci? Supaya supaya fungsinya rumusnya bisa bekerja secara maksimal dan bisa disesuaikan ya. Kita tinggal tekan enter, lalu copy rumusnya ke bawah, kita tarik ya seperti ini aja. Oke, nah secara otomatis dia akan langsung membuat nomor urut dari 1 menyesuaikan sampai berapa, ini sampai 15 ya. Nah, setelah itu kita bisa coba untuk melakukan delete pertama-tama ya. Delete datanya di bagian tengah, delete. Nah, ini secara otomatis dia langsung urut ya nomor urutnya ini. Selain itu kalau misalnya kita sortir nih, kita sortir dari Z to A. Nah, ini secara otomatis juga dia langsung menyesuaikan ya nomor urutnya seperti itu. Nah, berikutnya misalnya kalau kita filter ya, kita filter di sini kita mau tampilkan karyawan yang wanita saja. Klik wanita, oke. Ini juga langsung ya otomatis dia menyesuaikan.
Nah, di sini teman-teman bisa gunakan rumus ini untuk membuat nomor urut otomatis di Excel meski datanya di-delete, disortir, atau difilter. Hanya saja ada kekurangan juga menggunakan cara ini, di mana terkadang cara ini bisa membuat nomor urut kadang tidak akurat ya, atau dengan kata lain mungkin di bagian nomor terakhir di data kalian ini dia bakal kacau atau nggak berfungsi. Bisa jadi sewaktu kalian filter sel yang terakhir ini bakal nongol gitu ya. Jadi kalian perlu perhatikan sewaktu membuat nomor urut otomatis apakah sudah sesuai atau akurat atau belum. Nah, kalau kalian punya cara lain yang lebih praktis, bisa bagikan kepada saya juga ya, dengan cara tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah simak tutorial Excel membuat nomor urut otomatis meski difilter pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini supaya bisa berkembang lagi dan terus memberikan informasi yang positif setiap hari buat kalian. Sampai jumpa lagi.